Aslinya Kediri, Jawa Timur. Indonesian Blade, ada golok tradisional Indonesia, ada kobam, macam-macam lah. Ada FKBI. Biasanya kalau yang sering ya Indonesian Blade sama GTI. Ya sering ada acara. Statement yang mengatakan bahwa ini anti karat gitu, itu nggak ada. Mana ada anti karat? Yang ada adalah tahan karat. Kalau anti karat nggak ada. Nggak ada, tapi karena itu jenis logam ya. Kalau tahan karat ada. bisa jadi gitu. Dia lama. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di GW TV, channel yang membahas segala macam cerita. Nah, episode kali ini kita mendatangi di kediaman seorang pencinta dan termasuk kolektor senjata tajam juga. Kenalin diri, Om. Oke, nama gua Roni Susiawan dan gua tinggal di Priok. Yuk, gitu ya. Tinggal di Priok. Ya. Sejak kapan Om tinggal di Priok, Om? Gua tinggal di Priok sejak 1996. Zaman sekolah lah itu. Emang aslinya kelahiran mana, Om? Aslinya Kediri, Jawa Timur. Lahir di Kediri, Ya, hijrah ke Tanjung Priok tahun 96. 96. Ya, itu lulus SMP. Oh, lulus SMP langsung ke Priok. Berarti STM di sini. Ya, STM di Priok. sekolah selanjutnya sekolah di Jakarta. Sekarang lagi sibuk apa nih, Om? Kesibukan untuk saat ini sih wira swasta lah, kuli. Dan ya ada bisnis sedikit lah. Tanda kutip bisnis begitulah. Tapi bukan negatif ya, bukan narkoba atau enggak. Positif. Ini kalau kita sebelum kan tadi ngobrol juga kan di belakang kan. Ya. Om Roni ini sebagai supplier gas 3 kilo. Ya benar. Artinya gue kerja di PT gitu. PT yang supplier gas. Kebutuhan rumah tangga. Berarti ketika ada si customer pengen mesen, Roni tinggal ngirim dari agen nih berarti nih ya? Ya bisa. Oh. Bisa. Berarti teman-teman nih kalau yang pengen ordering untuk sekitaran Tanjung Priok bisa hubungin Roni nih. Khusus untuk gas 3 kilo ya. Bisa dikontak di WhatsApp, Om ya? Oke ya. Bisa dikontak di WhatsApp yang punya ya. warung nggak bisa nanti gitu. Nih Om, gue penasaran nih Om. Tadi datang lihat koleksinya kan cukup banyak juga nih. Sajam nih Om. Ya. Ada celurit, ya macam-macam lah pokoknya lah. Mungkin kalau dihitung bisa puluhan jumlahnya nih Om. Iya. Ada berapa kota itu? Tapi kalau kayak celurit gitu, gue tuh udah sering lah ya. Familiar lah ya. Iya, familiar gitu maksudnya ngeliat ini ya kan. Cuman aku penasaran nih Om sama benda ini nih Om. Bisa ngeliat nggak teman-teman? Nih Om, ini bisa dijelasin nggak Om? Bisa ya. Apa ini Om? Itu neck knife. Neck knife itu artinya dia peso yang dipakai untuk kalung. Jadi kayak bandul kalung lah. Bahasa jadulnya ya bandul kalung, cuman dia peso gitu. Harusnya ini kan ada talinya gitu untuk kalung kepala. Dan dia ada pengamannya. Kalau itu aja jadi senjata rahasia juga bisa. Jadi kayak kalung memang nggak kelihatan dia. Ini buat memperindah aja kali Om ya? Ya bisa. Lebih tepatnya buat memperindah aja ya. Dan aman gitu, karena dia nggak bakal copot. Ini juga Kalau nggak tarik nggak bakal copot. ada banyak juga nih Om. Ya ini nih Om. Itu Ini sejenis atau beda. gimana? Nah, Oh beda. Apa nih Om? Ini kerambit. Kerambit itu? Kerambit itu senjata khas Nusantara juga sih. Harusnya kalau di orang-orang pendekar silat
dan perguruan silat pasti tahu lah kerambit. Dan ini mematikan. Kerambit namanya, Ya, kerambit ya. Ada yang bilang juga apa kuku macan atau jalu taji. Oh gimana untuk penyebutan di daerah masing-masing aja iya. kan berarti Ya di Nusantara umum ditemukan ini. Tapi kebanyakan Minang lebih untuk silat Minang. Dominasi nih ya, mendominasi. Yang di daerah Minang ya. Ini Apa ini apa namanya modern gitu. Jadi kerambit modern lah. Kerambit dengan desain modern. Kalau ori Nusantaranya dia kayu atau tanduk untuk gagangnya. oh untuk gagangnya ini Iya, tanduk. Biasanya tanduk atau kayu. tanduk hewan tuh atau kayu gitu. Kalau ini kan udah modern lah. Ini pakai apa namanya udah modern. Ini kalau ini Tapi Om, tetap kerambit dong. nih ini kan Karoni memiliki nih. Ya. Ini bikin apa beli atau pesan gitu? Itu dulu dapat dari sedulur yang orang IB. IB itu apa tuh? IB itu Indonesian Blade. Indonesian Ya, Blade. Indonesian Blade itu kalau nih kawan-kawan pengen tahu, IB itu adalah induk dari semua organisasi di sajam di Indonesia dan itu resmi. Indonesian Blade. Ya, Ininya ada nggak media sosialnya? ada. Facebook? Ya, ada. Facebooknya ada. Facebook ada. Instagram? Instagram ada kayaknya sih. Sepertinya banyak lah. Ada. Tapi di Facebook lebih ramai lah kalau itu. Oh, berarti Barangkali ya, Iya. yang pengen tahu sajam nanti masuk ke IB boleh. bisa ngintip-ngintip tuh Om ya. Ah, iya, bisa ngintip-ngintip di situ tuh. di grupnya ya. Itu Apa? segala macam sajam. Namanya apa Om? Ininya kalau di grup di Facebook apa itu namanya? Indonesian Blade. Indonesian Blade ya. Ya. Forum Indonesian Blade. Itu nggak hanya orang ini saja aja, kalau misalnya kayak Ogut nih orang-orang awam nih gitu Bisa. aja join kan, maksudnya kan untuk mengetahui apa nama senjata tajam tersebut gitu kan, dari daerah mana kan gitu kan. Intinya wadahnya di situlah. Dan itu resmi. Ini kalau Ogut kalau pengen pesen nih Om, Kerambit iya bisa pesan lah. Itu rekomendasi sih ada. Ya udah kayak adik sendiri juga sih. Dan dia adalah maker. oh dia pembuat ini Om? Iya, pembuat begini. dia pembuat Iya. ini. Ada bengkelnya nanti di Jakarta Timur itu. Siapa Om namanya Om? Andi Gitir. Nah, si Andi Gitir atau Andi Gitir aja lah. Dan dia spesialis kerambit. Oh, dia- Itu kalau di forum ya pasti semua anak-anak bisa tahu lah siapa Andi Gitir itu. dia berarti maker nih Om, buat ini Om Ya, maker. Nih Om Roni dapat dari dia nih. Itu dapat dari Kang Gali Sabto Sudaryo, pengurus IB itu. Pengurus IB ya. Karena waktu itu kalau nggak salah dilelang terus aku ambil lah. Ini juga nih Om, penasaran nih Om. Ini beda-beda nih maksudnya. Iya. Ya kira-kira hampir menyerupai lah ya, segala dari bentuk kira-kira hampir menyerupai gitu. Tapi emang sejenis kerambit juga apa beda nih Om? Ya hampir mirip sih, cuman kalau ini kayak taktikal lah. Artinya buat kerja bisa gitu, buat motong-motong apa, dan buat bela diri pun bisa. Jadi memang bukan kerambit, jadi kuku juga, kayak kuku macan juga. Cuman tidak semelengkung kerambit ya. Dan dia tidak ada handle-nya, tidak ada box. Kalau ini Untuk jari. dapat juga apa bikin? Itu dibikin sama si Andi Gitir gitu. Oh. Mas Andi, kapan-kapan nih kita ngobrol nih. Nah, tuh. Sebagai Ya. maker, Ya. boleh lah kapan-kapan nih Mas Andi kita ngobrol ya masalah ini lah. Soalnya agak-agak penasaran juga nih lihat bentuknya gitu kan, unik. Tapi emang ini nggak dipergunakan buat kriminal Om ya, Enggak emang lah, buat enggak. koleksi aja ya. Yang buat teman-teman nih. Yang pengen pisau-pisau unik, gambar Nah. sendiri bisa, nanti tinggal pesen jadi pasti sama dia. Untuk desain Nah, bisa sketch sendiri gitu. tinggal pilih aja teman-teman, maksudnya punya seleranya yang seperti apa gitu kan, ntar bisa hubungin Om Roni atau langsung ke Iya. Ke Andi Gitir bisa. Andi Gitir bisa, Om, ya? Facebooknya ada ya. Dan dia selain maker juga dia ketua chapter Kediri. ketua chapter di Kediri. Kediri. Ketua chapter IB Kediri.
Ya Om, kalau kita ngebahas Om, bisa. masalah, ya ajar terus Om, bebas di sini mah, nggak ada larangan. Sebagai kolektor nih Om ya, sebagai kolektor, ini teman-teman nggak kelihatan sih sayangnya ya, ntar kita liatin deh videonya nih kalau koleksinya dari Om Roni. Ini Om sebagai kolektor nih, hanya sebagai koleksi aja, apa emang dipergunakan untuk satu buah pertunjukan gitu, atau kompetisi atau hal-hal yang positif lainnya gitu, maksudnya Ya. sebagai kolektor nih, sebagai Ya. kolektor sajam nih. Bisa, karena di forum itu kan banyak forum. Di situ ada Indonesian Blade, ada Golok tradisional Indonesia, ada Kobam, macam-macam lah. Ada FKBI, FBI, dan itu semua forum-forum sajam. Ketika mereka ada acara atau acara entah itu kumpul-kumpul atau apa, dan kalau itu resmi ada pameran, kita bisa pamerin sajam-sajam kita yang jadul-jadul ini kan gitu. Termasuk celurit-celurit yang tua-tua gitu. Dan pokoknya golok tua, golok, gobang apapun lah, rambit segala macam sajam. Berarti emang Yang jelas Nusantara punya kan gitu. ada perkumpulannya Om ya? Iya. Itu rutin Om? Harusnya tiap tahun tuh ya harusnya ada. Karena ini lagi kondisi seperti ini ya, 2 tahun ini Nggak ada acara? hampir sama sekali tidak ada karena emang nggak bisa. Oh berarti ini satu Nusantara, ketika acara itu ada, itu ngumpul semua Om? Iya, bagi untuk siapapun yang ada bisa. Meskipun bukan kolektor nih, kayak misalnya Iya, aku siapapun. datang gitu kan, Siapapun. kalau pengen ngeliat aja nih. Wartawan pun bisa datang situ nanya, Pak ini kok senjata apa?" Bisa. Nanti ada stand-stand di situ yang ini stand ini gitu. Itu namanya apa Om? Perkumpulan apa tuh? Forum apa itu namanya? Biasanya kalau yang sering ya Indonesian Blade sama GTI. Yang sering ada acara. Indonesian Blade atau GTI itu apa tuh? GTI itu golok tradisional Indonesia. Oh berarti kalau di Indonesian Blade sendiri itu semua segala jenis senjata tajam Ya. yang berhubungan dengan senjata tajam Iya. ngumpul di situ. Ada, itu adanya emang. Karena judulnya itu Indonesian Blade kan gitu. Senjata tradisional saja masuk semua. Berarti emang buat ajang silaturahmi aja Om ya, karena Iya. kita pencinta gitu Iya. ya kan, senang dengan Ya benar. benda-benda tajam, ngumpul gitu kan, untuk silaturahmi sekaligus memperkenalkan lah ya. Kayak misalnya dari daerah mana gitu kan, kalau kayak celurit kan Ya itu arek lah identik itu. dengan Madura atau Jawa Timuran gitu kan. Oh berarti masing-masing daerah bawa masing-masing Ya. senjata tajamnya Itu gitu. kebanggaannya mereka lah. Untuk tapi emang itu buat ajang silaturahmi ya. Iya. Tapi di situ ada jual beli nggak Om? Bisa, sangat dimungkinkan gitu, kayak pesen gitu bisa. Jangan udah pernah lihat, oh saya pengen ini, tinggal nanti ke beliau yang di situ yang mamerin itu bisa. Mungkin nih kayak Ogut nih, saya datang lah. Itu kalau pameran biasanya di daerah mana Om? Kalau untuk pameran itu biasanya lebih seringan gitu selama beberapa tahun ini kan, karena emang 2 tahun ini kan karena emang nggak ada acara dulu kan, karena Tahun emang ini. lagi- Oh biasanya di Tahun ini bisa indah. tahun ini biasanya. Tapi emang 2 tahun ini karena emang lagi pandemi gitu ya, jadi emang nggak Iya. boleh dulu lah ya. Nggak bisa. Karena Ya. takut pada. Emang benar-benar nggak bisa itu. Ngumpul Makanya gitu ya. kangen juga ini ketemu sama sesepuh IB gitu. Pengen juga kita main ngumpul gitu. Cuman karena kondisi lagi begini, Ya nggak bisa ngelarang juga, yang Iya. nggak bisa ini juga kan, karena emang dari pemerintah sendiri ya Iya. ngelarang untuk berkerumun atau berkumpul-kumpul ya. Nih saya dari sekian banyak sajam nih Om. Kalau misalnya ada yang beli, dikasih nggak? kalau untuk koleksi sih bisa juga. Cuman ada beberapa yang emang nggak dijual gitu. Jadi kayak jatuhnya jadi pusaka lah gitu. Oh berarti emang Kayak ya nggak semua dijual Om ya? nggak semua, tapi ada sebagian yang bisa dilepas kan gitu. Ini teman-teman bisa ngeliat nggak? Kelihatan ya? Ini kalau ini jenis apa nih Om? Itu justru kalau di Jawa Timur senjata paling tua. Artinya kalau di area Madura itu ini sebelum ada celurit ya ini senjata
Madura. Oh. Namanya Calok Monteng. Namanya Calo Monteng. Calok Monteng. Jadi dia panjang. Oh, berarti sebelum celurit Dikenal Dikenal seperti masyarakat. saat ini ya. ini lebih awal. Ya itu Di senjata sana. senjata tua. Apa namanya tadi Om? Calok Monteng. Calo Monteng. Ini emang Nanti kalau legend ini ya, Om ya, ya. ya legend kalau untuk orang-orang pesilatan pasti paham bisa maininnya lah itu. Ini banyak juga nih teman-teman yang bukan cuma Ya. Calo Monteng doang nih teman-teman nih. Ini ya banyak celurit juga. Ini Dan kita itu jenisnya macam-macam ya. nggak bisa ngelihat ya teman-teman ya, ntar kita iniin videonya. Ini bisa ngejelasin nggak Om? Ambil satu Om, maksudnya nama dan jenisnya nih. Ya waing aja yang mana gitu. Nanti kita coba Ya kayak ini nih Om. Oke, oke. Ini kalau ini celurit nih ya. Ya, maksudnya celurit itu jenisnya banyak nih. Kayak Oh, gitu? Iya, celurit itu bisa disebut celurit tapi jenisnya banyak. Jadi orang-orang tahunya celurit kan gitu. Tapi sebetulnya jenisnya banyak nih. Kayak yang waing pegang ini Ah. ini bulu ayam. Kalau Jenisnya orang bulu kampung bilang ayam. bulu ajem lah ya. Iya sih kalau ini familiarnya bulu ayam ya kalau Iya. ini ya. Kalau orang Orang Jakarta ini gitu. bilangnya bulu ayam. Tapi ini emang beda-beda Om. Beda-beda. Nah kalau ini nih Iya. jenis enggak? Ya, celurit juga celurit tapi lain jenis nih. Kalau ini bisa dilihat ya. Ini bengkoknya parah banget nih. Ini kalau di Jawa Timur disebutnya Oh iya beda Om ya. ya melengkungnya parah lah. Konteks apa namanya? Ininya beda banget. Dia melengkung banget dan dia nunduk sekali dan itu sampai satu jengkal. Ini takabuan. Namanya Takabuan. Nah, itu takabuan ini andalannya orang-orang kalau di sana orang Bangkalan lah. Ini legendaris lah kalau takabuan mah. Ngeri gitu. Tadi bulu ayam nih teman-teman ya. Kalau iya istilahnya nama-nama familiarnya lah, meskipun sama-sama satu jenis, sama-sama celurit, cuman beda-beda Om ya namanya Om Ya, ya. beda-beda. Beda yang Kita kayak yang tadi gede itu. Yang mana nih Om Ya, ini? ya, itu pancor itu lancor. Ini namanya? Lancor atau pancor. Tapi sama dari Madura juga Om. Iya rata lah Madura sama Jawa Timuran sama aja. Jawa Timur dan sekitarnya Ya. ya berarti ya. Nah ini juga sama nih Om, kayak yang ini nih, yang kecil ini. Ini apa nih Om? Ini beda lagi nih. Ya ini kayak kembang duri lah kalau orang Jawa bilang di Jawa Timur. Songkelan, jenis songkelan. Jadi di sini banyak teman-teman nih, maksudnya beberapa jenis senjata tajam dan berbagai bentuk yang berbeda gitu ya, yang orang awam jarang lihat juga gitu kan. Kayak di sini juga ada nih Om. Kita Ogut mau nanya ini nih Om. Ini golok ini ada ajiannya nggak Om? Nggak ada? Enggak. Kosong ya? Enggak. Ini kalau orang awam biasanya sih nyebutnya golok aja nih Om. Ya Ini kalau dari daerah mana nih Om? Ini boleh dibuka nih? boleh, tapi gini ada caranya yang kalau Nah, golok, coba tunjukin dong. Cara yang tepat nih ya untuk ya untuk golok buat temen-temen nih mau golok apapun ya itu kalau mau buka golok itu jadi posisi tangannya harus seperti ini, nggak boleh begini, gimana Om? Tekniknya Om? nggak boleh seperti ini Heeh. atau begini itu nggak boleh. Jadi Yang benar? begini lah. Ini takutnya kalau di sini ada karena tua atau apa rekes nanti bisa kebeset kan gitu. Oh. Ini sorenan ini. Jadi kalau di orang-orang golok ya golok pendekar lah gitu. Karena dia pendek gitu. Nggak panjang seperti gobang atau parang gitu. Dia cuma satu jengkal 2 jari, 3 jari gitu. Karena Namanya untuk muter siku. Namanya apa namanya? Golok soren. Golok soren. Iya. Ini kalau pendekar pakai ini. Iya, yang pendek. Dia pokoknya pendek antara satu jengkal. Jadi
Jadi kan dia bisa diputar-putar segala macam lah kalau orang silat seperti itu. Tapi kalau dari ukuran sendiri Om? Ya, kebanyakan ukurannya kalau orang-orang jago silat ya segini, pendek-pendek ini. Udah gitu kan gampang diselipin kan gitu. Artinya tanda kutip untuk diumpetin lah gitu. Nggak terlalu panjang kan gitu. Jadi bisa diumpetin nggak kelihatan, ditutupin jaket nggak kelihatan kan. Nah kalau untuk gagangnya sendiri nih Om, untuk gagang ini emang harus mengikuti budaya yang pembuatnya atau gimana Om? Ini kan rata-rata kan unik-unik nih Om, kalau Ubud perhatiin kan gitu, kayak golok-golok itu maksudnya yang ya ada yang jengkol, ada ini bener ada jengkol. Kalau ini kan kepala maung nih. Iya maksudnya ada identitas tersendiri nggak Om kalau dari gagang? Ada sih kayaknya sih, tapi itu kayaknya gua nggak bisa bahas karena lebih nanti ada yang lain lah yang lebih pakar lagi Om ya, untuk paham. masalah. Ada sedulur-sedulur lain kayak orang-orang GTI, kawan-kawan GTI kita. Siap-siap aja ntar lu digerubuk lu sama GWTV. Ya mudah-mudahan lah. Ya, sesepuh lah ya. Bisa ngobrol Om ya, mudah-mudahan Om ya. Ada waktunya buat berbagi nanti temenin cerita Om lah. Ini golok selain ini ada lagi Om? Ada sih. Ada. Kita ambil Om ya. Ya. Yang mana nih Om? Terserah yang mana aja. Nah ini nih golok yang satu lagi nih. Tadi dulu Om kita bahas yang tadi ini Om. Ini dari daerah mana Om? Itu dari Saat Petir. Dari daerah Banten. Kampung Saat Petir, Kampung Masjid Saat Petir. Karena di sana tempat pengrajin lah, istilahnya pusat pengrajin Di daerah Banten Om? ya. Dan ini aku udah waktu dapat ini beli atau dikasih Om? Bagi kenak-kenakan gitu biasanya? ini nggak beli sih, ini aku dapat dari paman, Pak D. Dikasih? Iya, dari Wak istri saya, dari Wak istriku. Kan orang sono, kan orang Saat. Dan ini pertama kalau aku punya di. Larang lah kalau jual mah 1 juta, enggak didol lah. Kalau ini berarti yang dikasih Om ya? Ya sama itu Pak kalau D ya? tua lah. Kalau ini Om? Ini keren nih ininya nih, mungkin karena udah agak modern aja kali Om ya? Ini tarisi. Kalau style goloknya model tarisi. Perannya jengkol. Ini tarisi, dan ini speknya untuk sembelih. Besok pagi kan pada sembelih itu, ini kan malam ini. Malam takbir. Ya. Ini untuk sembelih spesifikasinya. Untuk sembelih. Ini dapat dari sedulur-sedulur GTI ini. Ada toknya. Golok tradisional Indonesia HBH ketiga tahun 2018. Kalau dari besinya sendiri nih Om, itu emang menggunakan satu besi khusus atau sembarang besi gitu? Dari macam-macam senjata tajam nih Om, entah dari celurit atau dari golok gitu. Ada yang pakai besi khusus, ada yang untuk pakarang, untuk kerja kan gitu. Artinya kalau untuk golok, ada yang golok khusus untuk senjata pribadi, untuk bela diri atau untuk senjata, dan ada juga golok yang untuk berkebun. Jadi bisa buat baju apa aja, buat ranting-ranting ke kebun apa gitu, buat kerja bakti. Oh berarti Macam-macam juga golok itu, jenisnya macam-macam ya. ininya beda-beda Om ya? Iya. Kalau dari Nanti kalian kelihatan dari spesifikasi dari, misalkan kalau kayak golok sembelih dia tipis gitu, nggak perlu tebel kayak untuk golok pacok-pacok. Kalau dari besinya sendiri Om? Besinya itu pun bisa beraneka ragam. Kebanyakan kalau untuk sekarang ya besi modern sih. Dan itu baja, iya, artinya baja modern gitu. Kalau udah kayak ini kan baja modern. Tapi standarnya ya per lah, per mobil standar. Oh pegas mobil itu ya? Ya itu standar itu. Tapi emang itu kuat juga tuh? Ya kuat lah. Kalau untuk masalah karat gimana? Kalau untuk karat, Ini katakan ya setauku ya semua jenis besi itu bakal berkarat. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa ini anti karat gitu, itu nggak ada.
Mana ada anti karat, yang ada adalah tahan karat. Kalau anti karat nggak ada. Nggak ada, Tapi karena kalau itu tahan jenisnya karat, jenis logam ya. kalau tahan karat Tahan karat ada. bisa jadi gitu. Dia lama gitu nggak karat-karat. Tapi kalau anti karat itu nggak ada, lu jangan pernah percaya. Orang bilang ini anti karat tuh nggak percaya. Jangan. Gak mungkin besi itu pasti berkarat. Nggak percaya lu, Semua iya lu jenis pendem besi. aja, lu hancur tuh besi itu. Bakal jadi tanah gitu. Kalau anti karat nggak ada. Nggak mungkin lah. nggak Tapi mungkin. kalau tahan karat iya. iya. Karena ya tahan. Oh. Artinya kan beda anti. Kalau tahan ya emang tahan, dia bisa bertahun-tahun nggak karat-karat, awet gitu. Tapi kalau anti enggak lah, nggak mungkin lah anti. Kecuali plastik kan, plastik nggak mungkin berkarat pak. Ini kalau kayak tadi Anti. selain iya, ayo Om, selain jenis ada juga yang warnanya berbeda-beda nih Om. Ada yang tadi ini kan kayak Iya. golok ini nih Om ya. Ini kalau kayak golok-golok ini Ya, sendiri kan taring. ini bening nih Om. Ya mungkin emang karena lagi dapetnya dengan kondisi yang berbeda-beda juga kan Om. Ya, Maksudnya kenapa dia bisa bening gitu? Heeh. Itu karena dipoles aja di mirror, di finishing mirror gitu. Di finishing mirror. Nah, di mirror, ya, makanya mengkilat banget. Tapi kalau nggak di finishing mirror bisa disatin gitu bisa. Hanya tergantung konsumennya gitu. Kalau dibandingin gitu, maunya diapain nih, di mirror atau di satin atau biasa aja gitu. Kalau ini kan benar-benar halus, Nah, ini kan teksturnya kan terlihatnya bening banget nih ya teman-teman ya. itu udah mengkilat banget lah, itu bisa buat ngaca itu. 2018 sekarang udah 2021 berarti udah sekitar Ya. 3 tahunan Om ya. Ya. 3 tahunan ya. Jadi selama 3 tahun nih Om. Ketika nanti Ogut memiliki nih entahlah barang sajam jenis apapun gitu. Ya. Ada ini nggak Om? Caranya nih biar tahan karat. Intinya kalau itu paling Balik ya? ya, intinya kalau untuk bilah sih apapun ya, apapun entah itu yang jelas itu bilah kan, bilah itu jenis sajam. Mau golok kayak mau pisau dapur apa, dan itu bukan stainless gitu. Intinya ini cuma satu kebersihan aja sih. Jadi kalau misalkan kayak kita harus habis menggunakan dia untuk sembelih gitu, ya harus dibersihkan gitu, dicuci, dibersihkan, habis itu dilap dengan baik, terus diminyakin. Dan itu pun berlaku untuk semua, untuk pisau, untuk apapun. Bahkan pisau dapur pun bisa seperti itu. Kalau kita cuma pakai tok terus ditaruh, nanti dia bakal hitam. Tapi kalau habis dipakai, dicuci bersih, disabun terus dilap kering, ditaruh lagi, pasti bakal awet lah. Nah, kalau Maksudnya untuk perawatan lah gitu. Iya, kalau untuk jangka waktunya nih kan misalnya kan ya kayak golok yang tadi nih yang kita bahas nih Om. Iya. Ini ketika dipergunakan untuk sembelih, kita bersihin, lap kering, itu harus dikasih minyak Om, karena emang udah nggak mau dipakai lagi nih. Maksudnya untuk Iya. dipakai beberapa Ya itu ya lama mesti. kemudian Kalau gitu untuk kan. sembelih ya mesti begitu. Itu jenis perawatannya. emang untuk menahan Iya tahan untuk nahan karat lah. biar Biar nggak bersih karat ya, gitu. ya, cepet karat. Berarti emang harus diminyakin Om. Iya. Menghindari Iya. Sebagai karatan bentuk ya. perawatan lah gitu. Kalau emang dia seneng gila pasti mau merawat kan gitu. Kita minum dulu Om ya. Minumannya rare. Wow. Ini sebenarnya aku pengen ngebahas ini nih Om. Kayak yang macam-macam kan sebenarnya kan produk orang tua sendiri kan menyediakan beda-beda kan. Untuk jamu ya. Iya, Ya. itu ada jenis anggur merah, ada intisari gitu kan. Kenapa Om? Bisa lebih tertarik dengan koleksi Om? Karena yang cocok itu sih. Bagi gue ya yang paling enak lah. Dan itu kan dia resmi kan. Artinya ada cukanya kan gitu kan. Dan itu tuh resmi. Jamu lur, sedulur arek kabeh lah. Tapi emang kolesom ini Ini buat jamu bukan untuk mabuk ya. asal jangan Hati-hati. kebanyakan, Hati-hati. asal jangan kebanyakan. Hati-hati.
Dan kalau udah kebanyakan pun yang penting tanggung jawab aja sih sebenarnya ya. Iya, intinya di situ sih. Iya. Kalau udah kebanyakan minum mau banyak ya terserah juga, yang penting punya tanggung jawabnya aja sebagai peminum kan. Iya. Ini kalau emang di tongkrongan sendiri emang minum ini juga? Iya sih. Kalau nongkrong juga sebetulnya kalau nongkrong tuh minum macam-macam. Kacau lah, itu nggak bisa kita sebutkan, tapi untuk pribadi yang paling enak kalau kataku ya ini lah. Untuk nyantai gitu. Bukan kita minum bukannya untuk nyari mabuk ya, kita untuk supaya badan seger, ngangetin badan lah itu aja. Poinnya ke situ ya? Ya. Untuk jamu lah. Ini karena emang di tongkrongannya Om Roni sendiri emang lebih sering sih minumnya anggur kolesong. Ini kalau di tempatnya Kak Roni tadi nongkrong. Ya, artinya kan garis bawahnya aja. Kalau lu pengen mabok, lu gak perlu minum. Lu nyium lem aja lu mabok gitu. Kalau untuk mabok, lem iPhone aja lu ciumin gitu, mabok. Gitu. Jadi artinya bukan berarti kita di sini ada minuman terus jelek, enggak. Karena itu jamu sih jatuhnya. Itu kalau yang sering lem itu. Ya, tergantung persepsi. Si ini Om, kameramen tuh sering lem. Ya, kacau tuh. Sering lem dia tuh. Lem highball, lem tikus. Dia isep, lem tikus aja kadang diisep sama dia tuh. Ini kalau di itu gak apa-apa sih, konsumsi pribadi dia. Iya. Suka dia Om ya. Kalau kita ngebahas masalah kolesom juga, tadi sempet nongkrong juga kan di depan kan. Iya. Ini ada satu di Priok itu di daerah Warangas. Ada satu gang. Itu disebutnya Gang Teler. Iya. Kalau ngomongin historinya, ya ntar kapan-kapan kita ngobrol sama sesepuh di Gang Teler sendiri. Cuman kalau tadi kita sempet nongkrong juga di Gang Teler, emang lebih sering konsumsi ini gitu. Ya untuk saat-saatnya lah. Tapi nggak melulu untuk ini juga gitu, karena tadi juga sebelumnya juga minum alkohol yang berbeda juga sebelumnya gitu. Dan Gang Teler itu ini kasih clue gitu. Dia bebas hambatan, lu mau datang aja. Mau mobil apa terserah kan gitu. Yang penting cuma satu lah, tanggung jawab. Ya. Dan jaga sikap apapun tempat kita berada. Dan welcome lah kalau Gang Teler emang. Di Gang Teler siapa aja ya, bebas untuk kawan-kawan, bahkan kawan-kawan kita orang-orang sajem ya seneng nongkrong. Jadi gini Om, sebelumnya kan yang gimana tuh? Utara ini Priok ini kan jelek banget kan gitu kan. Teman-teman kita dari luar Priok tuh takut tak menilainya. Menilai buruk banget, padahal enggak juga, enggak seperti itu juga kali ya. Enggak gitu. Artinya karena belum kenal aja, tak kenal ya jadinya. Tapi kata begitu ya. Tapi begitu kenal mah asik aja. Malah kesini mulu. Gitu jangan. Jadi sebelumnya gini Om, dari episode 1 sampai 5 itu kan aku ngebahas masalah teman-teman slang nih. Slanker ya? Iya, teman-teman dari Slanker kan. Oh iya. Nah, di situ adalah beberapa teman juga kan, ada yang nge-DM juga, ada yang via WhatsApp juga, ada yang Messenger juga. Maksudnya dari ya lumayan banyak sih yang menanyakan itu channelnya sebenarnya apa sih, buat apa sih gitu kan. Emang channelnya ini buat Slanker doang. Nah, makanya Obut ya di situ sih Obut ngejelasin kan. Nah, makanya nih untuk di episode yang sekarang sengaja nih dari gue pribadi mendatangi kediaman Om Roni, biar supaya persepsi teman-teman itu nggak melulu slanker gitu. Karena emang ya namanya kita hidup nongkrong sama siapapun kan Om ya, bersosialisasi. Iya gitu. Ya karena emang Ogut juga doyan musik juga Om, kebetulan slang termasuk salah satu yang Ogut suka juga lah gitu kan.
Nah kebetulan Sama. ketika Ogut aktif di Slang, nonton gitu, ya alhamdulillahnya gitu punya banyak saudara kan akhirnya kan. Nah, kan kita kan juga nggak Slang doang gitu kan. Iya. Ya termasuk yang baju dipakai sekarang nih, termasuk Ya. juga ini kan nama band Cukumani Iya, gitu. iya. Ntar kita juga ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman Cukumaniak. Yang termasuk Karoni ini kan pencinta dan kolektor sajam gitu. Kita kalau ngebahas sajam nih Om, ada prestasi nggak Om yang punya apa yang pernah Karoni raih nih? Kalau ngomongin kolektor kan kayak Iya. Ogut pikir nih, selagi gue punya uang, gue bisa aja beli kan gitu kan. Iya. Meskipun ya kalau kotor seperti itu sih. Nah. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Iya maksudnya kan kalau untuk orang awam nih Om ya kan, kayak Ogut nih misalnya, nah selagi gue punya duit, gue suka nih dengan barang tersebut nih gitu kan, bisa beli gitu kan, meskipun nggak semua kolektor harus ngejual gitu kan, sekalipun lu bayar berapa pun ada yang nggak mau juga dong, iya kan? Karena mungkin itu warisan atau apa Iya. dari orang tua, kakek gitu. Nah sebagai kolektor dan pecinta nih Om, pernah nggak mendapatkan prestasi gitu? Prestasi sih kayaknya sih enggak sih, karena kita bukan berkompetisi. Artinya kalau apresiasi dari sedulur-sedulur kawan-kawan kita orang-orang sajam ya ada gitu, ada ya. Artinya gua jadi ditunjuk jadi misalkan panitia gitu untuk kawan-kawan anak-anak GTI sampai 3 kali HBH gitu. Terus terlebih lagi dari kawan-kawan IB gitu, Nissan Blade gitu, kita juga ikut jadi panitia, jadi CCO gitu, atau tim juri gitu. Padahal gue sendiri belum paham betul lah, tapi Support. ya kita tetap support lah, namanya kita senang kan gitu. Support. Ya. Jadi kita ngebahas di belakang nih Om. Om Roni pernah menjadi juri di salah satu kompetisi tentang dunia sajam nih Om. Ya, Itu kompetisi itu kompetisi apa sih Om? Chopping itu keterampilan menggunakan pisau gitu. Pisau atau golok Om? Itu jenis pisau sih kalau nggak salah. Pisau besar lah. Oh. Chopper. Kita nggak ada contohnya, ada contohnya di atas lah. Chopper, pisau gede. Itu jatuhnya blade sport lah. Ya pernah sih. Dan itu Sebagai juri? ya kita ngebantu lah. Walaupun gue bukan juri istilahnya apa, Prop banget gitu. ya, enggak. Maksudnya artinya kita bukan, kita ngebantu, kita jadi CCO lah gitu. Tapi kan paham Om. Tim, Nggak ya. mungkin dong kalau nggak paham, kalau Ya. nggak paham masa jadi juri kan, kalau kayak Ogut ya kan mau jadi juri kan nggak mungkin juga kan gitu kan. Berarti Om Roni memahamin ya dunia chopping itu kompetisi apa sih Om? Maksudnya apa motong atau Ya, apa gitu? ya cutting itu motong. Dan itu tantangannya kan banyak. Dia motong balok tidur dipotong, terus balok berdiri, kertas satu lembar ditebas gitu kan. Terus belah sedotan gitu. Sedotan teh botol itu. Sedotan yang Ya, minum sedotan ya? itu dijajarin terus dipotong, dibelah, dan itu ada aturannya nanti kalau nggak boleh meleset atau patah gitu. Jadi harus sampai habis. Itu banyak lah. Terus motong bola gelinding dipukul sampai belah di dua gitu. Itu apa nama kompetisinya apa tuh Om? Kalau yang kemarin kita ikutin ya chopping ASEAN chopping competition 2018. Oh yang dipakai ini nih, topi nih. Iya ini. Ya. ASEAN Chopping Festival 2018. Iya. Teman-teman nih kalau penasaran nih, maksudnya turnamennya seperti apa gitu kan, ya bisa ngintip-ngintip aja gitu. ASEAN Cutting Competition. Ya. Itu pernah ngasih stiker juga Om ya? Ya. Di motor ada tuh Om. Ya di motor ada sih. ASEAN Cutting Competition 2018. Itu untuk orang Indonesia, hanya orang Indonesia aja atau berbagai negara Om?
Itu kalau kita waktu ikut itu diikutin oleh 3 negara. 3 negara. Ya, harusnya 4 sih. Harusnya 4, cuman yang satu negara ini nggak bisa mengirimkan atletnya gitu. Jadi akhirnya jadi 3 lah. Negara mananya tuh? Yang pertama kita sebagai tuan rumah ya. Indonesia, Malaysia, Thailand. Sama Thailand. Ini satu negara yang absen apa? Singapura kalau nggak salah. Oh, Singapura nggak hadir itu. Nggak hadir. Harusnya 4. Harusnya 4 ya. Dan harusnya bisa lebih banyak, teman memang 4 itu dulu kan gitu. Oh, untuk pembukaan. Tapi nanti kalau ya? salah ada di itu ya. Kayaknya di Singapura. Ada harusnya 4 negara. Iya, maksudnya buat Jadi kontingennya nggak dikirim loh, gitu cuma ada 3. Akhirnya 3 negara. Nanti untuk kawan-kawan IB bisa di itulah cross check. Iya, kalau salah ya, Ya. boleh di Ya. komen Om ya. Takutnya bukan Singapura ya, entah Vietnam Bisa, gitu. iya bisa. Oh, berarti emang ASEAN. Berarti emang khusus negara ASEAN aja Om ya, Ya, yang ikut turnamen ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, yang absen Singapura. Ya. Ya mungkin nggak tahu lah ada Kendala. apa ya. Itu waktu 3 negara itu Om, juaranya siapa Om? Juaranya waktu ini Negara 2018 tuh juaranya Malaysia. Juara 1 Malaysia, juara 2 Malaysia. Kita tuan rumah kebagian juara 3. Nah, atletnya lagi pada ini kali. Oh, berarti turnamen ini mengirim beberapa Atlet. Ya? Atlet? Iya. Indonesia tuh paling banyak tuan rumah. Dia mengirim 10 kita, atlet kita. Atlet kita 10. Malaysia ngirim kalau nggak salah 5 waktu itu. Dan Thailand ngirim 2 atlet copeng. Itu pun mereka tetap berprestasi loh. Thailand masih dapat juara juga itu. Di antara 10 besar itu masih ada. Itu sistemnya gimana tuh? Maksudnya nih, kalau kayak sepak bola kan ada yang sistem gugur, ada yang sistem poin nih, ya kan? Maksudnya dari kalau di sepak bola nih Om, ketika Indonesia satu grup dengan Thailand, Malaysia, Singapura gitu misalnya kan, ini kan makanya poin nih, Ya. yang menang dapat poin 3 gitu kan, yang seri poin 1, yang kalah 0 nih. Ya. Nah itu bisa ditunjuk hitungan menangnya gimana tuh? Yang pertama tadi sebetulnya ketika ada acara ASEAN ini kan berarti kan dari negara-negara peserta ini udah istilahnya ngambil atlet yang terbaik lah. Mungkin di negara dia juga dia udah mengadakan kompetisi dan juaranya negara dia itu dibawa ke sini gitu. Sama kayak kontingen Asian Games gitu kan. Jadi atlet kita yang di Indonesia ini itu nggak hanya orang Jakarta tok, enggak. IB itu banyak chapter, itu ada chapter Kediri, chapter Malang, ada chapter SMSG Surabaya, ada chapter Minangkabau, chapter Jogja, banyak chapter Bandung. Itu banyak sekali dan itu udah disaring, dibuat kompetisi dan akhirnya dipilih bahwa 10 inilah yang menjadi wakil Indonesia untuk kompetisi antar negara kan gitu. Jadi udah disaring duluan, udah ada kompetisi awal gitu Berarti di lokalnya gitu, di antara Indonesia dan Indonesia pun bisa bersaing, oh, berkompetisi antar chapter tadi kan gitu. Karena setiap chapter memberikan berapa wakil gitu. 2 orang lah minimal gitu. berarti semua Chapter ya. chapter yang ada di situ tetap main. Nah, untuk menentukan juaranya siapa itu, ketika bisa menyelesaikan tantangan dengan sempurna berarti. Ya pokoknya dengan poin tertinggi lah. Dia bisa mewakili Indonesia. Berarti emang ada poin-poinnya masing-masing dari challenge-nya itu, dari tantangannya itu. Yang tadi ngeblas sedotan gitu. Ya, semacam-macam lah ya. Itu banyak, ada 15 tantangan lah. Total semua 15 tantangan. 15. Itu motong aqua tapi kosong ya. Itu digantung. Tebas harus putus. Botolnya ini Om? Iya. Terus tambang. Ada tambang yang tebal tuh, tambang dari apa namanya itu? Kayak karung goni itu. Itu tebal banget gede gini nih.
Tambang kapal kali om. Nah itu harus tebas juga, harus putus sekali tebas. Itu semua Banyak. challenge nih om. Semua challenge dari 1 sampai 15 itu menggunakan alat yang berbeda atau pisau itu aja om? Satu pisau, satu peserta satu pisau. Oh satu pisau untuk Satu peserta. 15 challenge tuh. Iya. Jadi misalkan gini, Nah, ketika atlet itu tantangan pertama dia balok berdiri lah atau balok tidur diajar itu. Nah, ketika nanti pisaunya dia tuh gompal atau patah, resiko. ya itu udah miss, udah dis, jatuhnya dis. Gak bakal bisa melanjutkan, gak bakal bisa ganti sajam gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Emang itu udah peraturan dari Ya, panitianya langsung seperti dis. itu. Ya. Langsung dis. Berarti emang udah di prepare nih om ya. Ya. Itu emang tapi emang jenisnya Chopper. si pisau itu emang khusus nih om ya Khusus jenis chopper. buat turnamen itu om. Ya. Itu panjang 10 in. 15. Kita liatin di layar om. Ya. Jenis-jenis pisaunya kan om. Panjang 15 in. Dan itu ketebalan terserah, yang penting tebal berapa, yang penting lebar dan panjang itu harus nanti pisau pun juga diseleksi dulu gitu. Misalnya kayak gua misalkan atlet, terus gua bawa pisau gua, kayak itu nanti dicek sama panitia dulu, diukur pisaunya harus sesuai dengan, nggak sesuai. Panjangan dikit 1 mili aja nggak bisa. Miss. Berarti emang udah ada standarisasinya nih Ya. ketika Ya, siapapun yang pengen betul, ikut betul. turnamen tersebut, emang itu udah ada standarisasinya nih untuk Dan nanti tiap chapter pasti ada itu kompetisi seperti itu, karena kan chapter ini nyari siapa yang paling bagus nih untuk mewakili chapter dia kan gitu. turnamen itu dibuat hanya untuk komunitas tersebut atau udah masuk SEA Games om? Si Kim kayaknya sih kemarin itu menurut ya info yang gua terima sih harusnya bisa di SEA Games, lagi diusulkan. Oh berarti belum masuk SEA Games nih. Oh Belum. berarti kemarin turnamen itu emang cuman ajang silaturahmi nih sebetulnya om ya. Iya. Tapi itu antar Ya, negara ASEAN ASEAN. tuh ngumpul bikin satu. karena itu masuk ekstrim sih, itu kan saja sih. Kelihayan dia bermain beso untuk melewati sebegitu banyak tantangan gitu. Mungkin kalau orang awam melihatnya ekstrim, orang gila gitu. Iya sih Nah, kalau emang kan, tajam ya. Semakin cepat dia menyelesaikan tantangan dan tantangan itu gak ada yang miss, ya dia akan menang. Tapi ada juga yang waktu dia emang waktu slow, tapi semua tantangan dibantai semua. Itu lebih tinggi poinnya daripada orang yang main speed dia cepat, tapi nggak semua tantangan bisa diselesaikan. Oke lah, lu menang waktu, tapi ada beberapa miss dari tantangan-tantangan itu. Mendingan orang yang lama, tapi semua tantangan clear. Selesai. Itu juaranya malah seperti itu. Tapi nilai tertingginya mereka yang cepat dan tepat nih berarti nih. Cepat, kalau bisa cepat dan Tepat. semuanya bisa terselesaikan. Poin penuh gitu. Itu udah poin paling tinggi om ya. Hmm. Kalau udah ngomongin tantangan beres semuanya dan dia waktu paling tercepat, itu udah otomatis tuh om jadi Ya. Ya. juara tuh. Bisa ya, karena Ada kemungkinan besar tuh om ya jadi juara ya. artinya gini, kalau poin sama, nanti dilihat waktu. Waktu dia menyelesaikan keseluruhan lama? tantangan, nah itu ketika ditemukan poin sama, waktu yang tercepat adalah Pemenangnya. juara, ya. Oh. Kalau poin dengan catatan itu poin sama. Tapi kalau untuk waktu dibatasin nggak om? Waktu nggak dibatasin, terserah. Waktu nggak terbatas, Nggak. pokoknya ketika kita perform, ketika kita tampil nih, Nggak ada, nggak Lu dibatasi mau waktu. berapa- Mau sampai 15 menit nggak apa-apa. Jebret. Karena kan itu kan butuh power, butuh ini itu benar-benar susah lah. Artinya ya blood sport lah, itu olahraga lumayan ekstrim gitu. Karena bermain dengan pisau, dengan sajam. seru juga theater kapan-kapan kita. Ya, makanya ya kalau ada acara pasti aja lah. Nanti biar supaya bisa paham dan lebih seru lah itu. Iya, jangan silaturahmi juga jadi dapat juga om ya kan ajang Kalau- silaturahmi. Artinya gini, kalau misalkan
ketika kita masuk ke tempat itu, tempat acara itu, lu mau bawa celur kayak apa, kayak bawa pedang kayak di pinggang lu ada pedang itu nggak apa-apa, karena memang itu ajangnya orang-orang sajam gitu. Jadi kita menyengkelit badai apa segala macam kita tahu terus, ini nggak apa-apa, semua orang begitu bawanya kan gitu. Memang itu untuk acara orang-orang peso gitu, orang-orang sajam, nggak ada larangan. Untuk di tempat itu aja. Iya. Untuk di tempat itu Iya. aja. Jadi begitu di tempat kita mau nenteng-nenteng apapun nggak ada yang melarang. Wong ini mau memang kumpulan orang-orang yang peso gitu. Emang komunitasnya Emang komunitas sajam. Ya, tajam Iya. berarti ya. Tapi ini penting nih buat teman-teman nih, maksudnya lu punya sajam jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif nih, apalagi ngerugiin orang lain om ya. Ya. Artinya kayak misalkan anak-anak tawuran gitu. Nih, lu aja lu nenteng-nenteng peluru, ngacung-ngacungin peluru ke orang itu. Kalau bagi tanda kutip orang-orang kayak kita nih arah-arah ya itu jelek lah. Itu bukan kultur orang Jawa Timur seperti itu. Karena bagi mereka celurit itu ya simbolisasi asli kan gitu. Artinya bukan untuk ya sekarang kebanyakan orang kalau dengar kata sajam celurit ini jelek aja gitu. Karena bagi mereka persepsi itu jelek, celurit itu jelek gitu lah. Untuk begal, untuk ini. Padahal di sono sendiri enggak lah, itu murni senjata tradisional. Gitu kan. Iya, tapi emang Ya karena terlanjur udah jelek lah udah. banyak Namanya, aja gitu ya kan orang namanya udah jelek banget lah. menyalahgunakan Iya, gitu. menyalahgunakan. Sama seperti celurit badik itu persentasenya paling tinggi itu celurit dan badik lah. Itu jelek sekali. Di mata umum paling jelek celurit badik. Iya, ketika Ngodok. kita ngebawa Iya. dengan sembarangan gitu ya. Apalagi untuk kriminalitas. Orang kalau udah bawa celurit tengah malam udah ditembaknya sebagai begal gitu kan. Tapi ngeri juga sih, maksudnya ya kita emang punya komunitas tersendiri kan om. Iya. Kayak Om Roni nih yang punya komunitasnya gitu kan, untuk khusus buat senjata tajam gitu. Toh kalau misalnya emang ketika bawa ada kena razia pun bisa menjelaskan gitu kan. Ya, maksudnya artinya ketika kita di komunitas itu ya memang sampai saat ini IB belum bisa ini sih, ada istilah kayak kartu yang bahwa ini kita bawa sekian sajam ini dan kita tertangkap oleh aparat gitu. Kita belum bisa jelasin, tetap kena juga, tapi yang penting safety lah. Artinya gini, ketika kita bawa sajam-sajam koleksi kita ini itu dibungkus dengan baik, dibungkus dengan rapi, jadi tidak terlihat bahwa kita nenteng itu gitu. Artinya dibungkus dengan rapi, nanti begitu nyampe tempat baru kita. Dan bedanya kan kalau kita bawa satu celurit dengan banyak celurit itu beda kan. Betul. Dan itu pun kalau ada acara pasti nggak mungkin lah orang bawa satu celurit terus diselipin, itu pasti kena kalau kena razia mah. Kecuali kalau kita bawa banyak, kita karungin, kita bungkus rapi, itu nggak bakal kena, justru malah nggak kena. Artinya kita, oh, Pak saya mau ada acara pameran. Ya toh kalau emang dibawa juga karena emang buat pameran gitu Iya, kan. iya, bukan untuk tanda kutip gitu lah. Dan itu pun nggak tengah malam juga kan, kalau tengah Enggak lah, malam juga tengah malam. ini ya kan. Ya, dan waktu itu menentukan gitu, situasi kondisi. Jadi kalau bawa-bawa malam hari gitu kan, ya mungkin itu tugas lah Ya, yang bertanggung jawab akan hal itu om ya. ya. Kalau untuk siang, ya maksudnya kalau emang ada jadwalnya, kayak misalnya Kak Roni nih datang ke Taman Mini gitu kan, Ya. bawa beberapa koleksinya. Kalau emang ada razia pun bisa dipertanggungjawabkan om ya. Ya, bisa. Nanti kita bisa calling, ada sedulur-sedulur yang istilahnya kompeten di bidang itulah. Kayak banyak saudara-saudara kita aparat, banyak ada juga. Iya toh karena emang Ya. Karena memang udah komunitas tuh pasti ada. ya, Ada karena pihak yang buat pameran juga om ya. Ya. Bukan buat yang negatif nih konteksnya nih kan. ya. Jadi ketika lu punya Dan itu tajam,
Tadi dibilang Sajam itu bukan komunitas ini bukan untuk kayak kita orang biasa kan enggak. Semua itu. Di situ juga ada orang-orang TNI, ada orang-orang kepolisian, banyak lah. Itu jadi semua. Namanya juga Indonesia Blade kan gitu. Suatu Indonesia. Jadi pecinta. Selagi lu mencintai. Terserah dia mau profesi sebagai apa, kalau dia senang ya. Yang penting dipergunakan dengan baik. Ya itu pesannya. Betul. Tidak merugikan gitu, apalagi ngelukain orang lain om ya. Tapi kalau kepepet ya gimana ya. Kecuali kalau tantang carok kamu. Masing-masing kalau itu udah urusan masing-masing. Lu berasi udah berapa menit belum? Berasi belum? 55. 55. Kita langsung ke ini aja, lu yang ke musik aja lu ya. Ntar ini di-cut aja nih lu. Nih om, datang masuk ngeliat koleksi Karoni nih. Om Roni ngeliat koleksinya ya berbagai jenis senjata tajam lah kan. Ya. Tadi juga ngebahas masalah ini om, beberapa nama komunitas sajam nih. Tadi aku agak ini nih om, agak penasaran nih om sama tadi kak Om Roni bilang Kobam itu nama apa om? Kobam itu ya komunitas juga, komunitas peso yang Singkatan? ya seperti singkatan lah. Panjangannya apa tuh? Singkatannya adalah komunitas Bilah Mania gitu. Dan Kobam ini memang gue yang bentuk gitu. Oh, sebagai founder di Kobam sendiri om? Ya, ada dan beberapa teman lah. Beberapa teman, ada 5 teman yang lain. Dan semua juga mereka kompeten di dunianya itu. Jadi bukan Maksudnya? artinya bukan gua doang, artinya enggak. Banyak. Ada teman-teman ya. Kolektor dan pencinta sajam juga om ya. Kobam komunitas Bilah Mania. Ada media sosialnya om? Ada. Ya. Ini baju Logonya? Ya. Oh ini logonya nih om. Ya, ini baju pertama ini. Medsosnya apa om? Maksudnya kalau mau nyari Kobam ya klik aja di grup Kobam gitu. Nanti muncul gitu. Facebook? Ya, udah putih semua Kobam. Di Facebook pasti ada tuh om ya? Ada. Grupnya ya, namanya Ada. Kobam ya. Ya teman-teman bisa ngeliat lah. Ntar. Mas tadi juga nih om. Ini selain sajam masuk set. Ada gitar sama ampli om. Ya. Ini selain pecinta senjata tajam nih om. Ya. Emang senang musik juga? Seneng musik ya. Seneng musik kita ya. Bahkan semua jenis musik kita seneng. Walaupun ada dalam tanda kutip adalah yang benar-benar dulu kita pernah main gitu. Oh pernah punya band juga om? Pernah. Pernah punya band juga? Zaman jadul lah kita main sekolah. Sebagai gitaris? Ya karena main cuma bertiga. Bukan gitar lah, ritme lah. Ya megang gitar loh ya. Gitar, Bass bass vokal, drum. sama drummer. 3 band, 3 personil ya? 3 personel. Nah bandnya apa? Nama bandnya Armor. Tapi ya itu udah lama banget lah, itu tahun 97 itu. 97 sampai 99. 97, 99, 2 tahun bertahan om ya? Ya. Itu Zaman sekolah itu. STM? Ya. Zaman STM ngeband? Iya. Sekarang udah enggak? Sibuk? Enggak lah. Enggak. Sibuk gawe masih sibuk ngombe? Ya. Dan itu aliran juga aliran yang kayaknya nggak bisa diterima sama umum gitu. Yang kita mainin kan underground gitu, musik-musik brutal itu, yang keras lah gitu. Nah itu kalau ngomongin musik om, jadi Om Roni bilang, gue semua musik mah menikmati gitu kan? Ya, semua musik seneng kan? Selagi bisa diterima sama telinga, Ya,
gue bisa nikmatin gitu kan. Dari semua genre nih Om, dari blues, rock, Ya. dangdut, pop, metal, yang paling seneng Paling seneng ya, rock lah ya. paling seneng rock. Karena apa ya, senangnya itu sih, senangnya Scorpion gitu, Black Sabbath gitu. Walaupun semuanya seneng sih, bahkan keroncong aja gue seneng, keroncong, campur sari apa segala macam musik gue seneng. Kalau Black Sabbath masuknya udah metal Om ya? Iya, maksudnya rock lawas lah, rock lawas. Metal ya. Ini musik rock musik yang agak-agak keras yang berarti Om ya, lebih. Dan slang pun gue seneng, slang. Semua musik gue seneng, gue dengerin. Walaupun gue gak bisa nyanyi, tapi kalau ada yang nyanyi, gue juga dengerin gitu. Kalau gue bisa nyanyi, gue ikut nyanyi, tetap. Karena lebih ini ke gitar Om ya. Tapi teman-teman belum tentu percaya nih Om, kalau Om Ron ini sebagai gitaris Om. Gimana kalau tunjukin Om beberapa part aja ya? Bisa? Bisa. Kita cek dulu ya, coba ya. Sorry Om. Bentar teman-teman ya, kita setel dulu ya teman-teman ya. Ini apa ya? Udah terlalu lama nggak pernah main. Iya dong, tapi kan pembuktian sebagai gitaris. Juga ya. Oke. Udah, cukup Om. Jangan kebanyakan Om. Kawan. Kalau kebanyakan ntar yang ada mabok, ngedengerinnya mabok. Banyak yang ngajakin ngeband nanti kan gitu. Kita udah mau bahas juga nih Om, profesinya apa, kesibukannya apa gitu kan, sejarah Karoni lahir dan besar di mana aja Om. Kita ngomongin saja juga udah. Asal jangan ngomongin premanisme aja lah. Enggak lah, kita jauh dari ngomongin premanisme. Itu bisa dipertanggungjawabkan lah kalau untuk itu masing-masing aja gitu kan. Closing statement Om, ada yang pengen disampaikan nggak gitu? Buat sedulur-sedulur ya. Buat diri sendiri dan sekiranya orang menerima bisa dipergunakan gitu. Closing statement Om. Intinya mah cuma satu sih, kalau gue pribadi sih yang gue jalanin ya sampai saat ini ya, ini cuma satu. Apa tuh? Tanggung jawab aja, Ceng. Tanggung jawab. Ya, artinya ketika lu berani berbuat, ya lu harus berani bertanggung jawab. Sesimpel itu. Artinya iya, ketika kita melakukan hal-hal yang buruk dan kita dihukum, ya memang itulah Resikonya. Itulah resikonya dan itulah konsekuensinya. Siapa yang berani berbuat ya, dia harus berani bertanggung jawab. Oke. Pegang konsekuensi itu, lu bakal jadi manusia yang baik. Udah, gue jamin. Statement dari Om Roni, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, jangan lari dari tanggung jawab lah, gitu. Oke. Sekian aja dari kita Om ya. Ya. Sehat-sehat Om. Ya. Sehat-sehat Om ya. Ya. Sukses pokoknya, sehat-sehat buat Karoni, buat keluarga, buat teman-teman yang nonton juga. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Sekian aja dari kita berdua.
Salam hormat, salam bahagia, dan tetap enjoy. Ya. Peace.